Oke, kita ngobrolin soal sholat yuk. Kita semua kan tahu sholat itu ibadah paling utama dalam Islam. Tapi, pernah kepikiran nggak sih kalau di balik semua gerakan yang kita lakukan itu ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Sholat itu ternyata bukan cuma kewajiban, tapi bisa jadi semacam sistem operasi buat hidup kita. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Mungkin Anda juga ngerasain hal yang sama ya. Rasanya udah sholat 5 waktu, nggak bolong-bolong. Tapi kok hidup gini-gini aja ya? Kesulitan masih ada, rizki rasanya seret. Tenang, sumber-sumber yang kita bahas kali ini justru mengupas tuntas soal itu. Jawabannya mungkin ada di cara kita memandang sholat itu sendiri. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi gini, sebelum kita jawab mengapa hidup masih susah, kita harus beresin dulu bagian bagaimananya. Anggap aja sholat itu kayak mesin super canggih. Kalau kita ngerakitnya aja nggak bener, ya jelas mesinnya nggak bakal jalan kan? Nah, aturan mainnya ini adalah fondasi paling dasar. Untuk paham aturan main tadi, banyak ulama ngasih kita contekan nih. Salah satunya dari kitab ini, Safinatun Najah, atau Kapal Keselamatan. Anggap aja ini semacam buku panduan atau manual booknya sholat. Kitab ini jadi pegangan banget loh, terutama buat umat muslim di Asia Tenggara, karena isinya ringkas, padat, dan langsung ke intinya. Dan disinilah poin kuncinya. Menurut kitab Safinatun Najah, ternyata ada persisnya 17 bagian penting atau kita kenal sebagai rukun yang wajib ada supaya sholat kita itu sah. Bukan 16, bukan juga 18, tapi pas 17. Oke, ini dia ringkasannya. Semua dimulai dari niat di dalam hati sampai ditutup dengan salam. Tapi, coba deh perhatiin, ada satu kata yang diulang-ulang terus di gerakan-gerakan intinya. Tumak-ninah. Artinya apa? Tenang, nggak buru-buru. Ini jadi penekanan kalau kualitas gerakan itu sama pentingnya dengan gerakannya. Ini ibaratnya hardware-nya deh. Satu aja komponennya kurang, seluruh sistem bisa gagal fungsi. Baik, hardware-nya udah beres. Sekarang kita masuk ke software-nya. Sebenarnya buat apa sih semua aturan detail ini? Apa tujuannya? Nah, disinilah kita mulai beralih dari sekedar ritual menjadi sebuah filosofi hidup yang utuh. Ada sebuah konsep yang keren banget dari Ustadz Adi Hidayat. Beliau menjelaskan kalau sholat itu bukan ibadah yang berdiri sendiri, yang terpisah dari hidup kita. Justru sebaliknya, sholat itu dirancang sebagai pusat yang nyambungin 4 pilar utama dalam kehidupan seorang muslim. Coba kita lihat alurnya di tabel ini ya. Semua itu berawal dari akidah, yaitu keyakinan kita. Keyakinan ini kita buktikan lewat ibadah, yaitu sholat. Terus hasil dari ibadah kita itu harusnya kelihatan dalam muamalah kita. Cara kita bergaul, berbisnis, berinteraksi sama orang lain. Puncaknya, lahirlah akhlak, karakter yang baik. Jadi sholat itu bukan cuma gerakan, tapi sebuah proses utuh buat jadi manusia yang lebih baik. Oke. Ini mungkin kedengeran agak teoritis ya. Biar lebih kebayang, kita ambil satu contoh yang super praktis saja deh. Sholat subuh. Dan disinilah letak kerennya. Kita bedah dari namanya aja, subuh. Ternyata ini bukan nama sembarangan. Kata subuh itu seperti yang bisa kita lihat, akarnya dari kata asbah, yang artinya sesuatu yang jelas, yang terencana, yang siap. Wah, ini kayak ada pesan rahasia di dalam nama sholatnya sendiri ya. Kutipan ini benar-benar ngejelasin semuanya. Jadi sholat subuh itu bukan cuma soal bangun pagi terus ibadah, tapi ini adalah momen kita menghadap Tuhan sambil ibaratnya menyetorkan rencana harian kita, meminta bimbingan, kelancaran, dan pertolongannya. Ibadah spiritual yang langsung diubah jadi alat produktivitas. Keren banget! Nah, sekarang kita geser sedikit, dari yang tadinya ngomongin struktur dan disiplin, kita masuk ke dimensi sholat yang lebih personal, lebih intim. Karena sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi juga sebuah kesempatan. Jadi, sholat itu bukan komunikasi satu arah, di mana kita cuma melapor aja. Ternyata di dalamnya udah disiapin jendela-jendela khusus, waktu-waktu utama di mana kita sangat dianjurkan buat curhat, buat minta, buat menyampaikan semua keinginan kita. Inilah waktunya buat percakapan intim dengan Sang Pencipta. Inilah 4 prime time-nya. Saat berdiri waktu baca Al-Fatihah, pas ruku, pas sujud. Terutama sujud. Ini momen terdekat kita dengan Tuhan. Dan terakhir sebelum salam. Dengan tahu kapan waktu-waktu mustajab ini, sholat kita jadi lebih hidup. Bukan lagi sekedar ritual, tapi jadi sesi dialog yang aktif, di mana kita benar-benar meminta dan berharap. Oke, sekarang kita coba tarik benang merahnya ya. Kalau kita gabungin pemahaman tentang bagaimana yang benar dengan pemahaman mengapa yang dalam, cara kita melihat sholat bakal berubah total. Nah, inilah kesimpulan besarnya. Ketika bagaimana dan mengapa ini nyambung, sholat itu bertransformasi. Dari yang tadinya cuma kayak checklist tugas harian yang kita kerjain kayak robot, menjadi sebuah kerangka untuk membangun relasi. Sholat bukan lagi sekedar sesuatu yang kita lakukan,
tapi menjadi bagian dari siapa diri kita. Dia jadi fondasi buat merancang hari, membentuk karakter, dan yang paling penting, menjalin hubungan yang hidup dengan Tuhan. Sebagai penutup, saya tinggalkan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba bayangkan, gimana jadinya hari Anda kalau setiap pagi, setiap subuh, kita nggak cuma sholat, tapi kita benar-benar merancang hari kita dengan sadar, lalu membawa rencana itu ke hadapan Tuhan. Mungkin disitulah kunci untuk mengubah kesulitan menjadi kemudahan.